Yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf ini makharijul hurufnya di pangkal lidah sedikit ke belakang, sehingga melafalkannya qul. Beda makna ketika kalian melafalkan antara qul dan kul. Qul itu maknanya artinya katakanlah. Fi'il amr dari kata qala yaqulu. Antum ini ikhfa, ingat ikhfa dibaca hingga 2 ketukan, dan ini lebih spesifiknya disebut dengan ikhfa aqrab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, mari kawan-kawan semua menyimak daripada lantunan yang akan saya bacakan mengenai surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita akan bahas ayat yang pertama dari surah Al-Kafirun. Yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf ini makharijul hurufnya di pangkal lidah sedikit ke belakang, sehingga melafalkannya qul. Jangan menjadi huruf kul. Kalau huruf kul itu makhrajul hurufnya pangkal lidah sedikit ke depan. Beda makna ketika kalian melafalkan antara qul dan kul. Qul itu maknanya artinya katakanlah. Fi'il amr dari kata qala yaqulu. Sedangkan kalau kul itu artinya adalah makanlah. Fi'il amr daripada kata akala yaqulu. Qul ya di sini ada hukum namanya mad jaiz munfasil. Ya, ini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah beda kata. Kalau dia beda kata maka dia mad jaiz munfasil. Ya artinya adalah wahai. Wahai, ianya tersebut berada di kata yang lain. Ayyuhal, orang-orang, alifnya berada di kata orang-orang, sehingga dia beda kata. Bila mad wajib muttasil, dia satu kata. Antara mad tabi'i dan alifnya satu kata. Samaun, langit, satu kata, gak berbeda. Ma'un, air, maka dia mad wajib muttasil karena mad tabi'i berada dengan lam hamzah dalam satu kata. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal, ada alif lam bertemu dengan huruf kaf. Ini dalam tata bahasa Arab disebut dengan alif lam ma'rifah. Sedangkan alif lam bertemu dengan huruf kaf di sini dalam ilmu tajwid disebut dengan alif lam qamariyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah yang 14, yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dia alif lamnya dibaca. Sedangkan apabila ada alif lam bertemu selain daripada huruf qamariyah tersebut, ya ini ada 14, yaitu tibsum masil rahman tafuh dibzani'am da'su'a zanning zur sarifan lil kiram, maka alif lamnya tidak dibaca. Itu disebut dengan alif lam syamsiyah.
Qul ya ayyuhal kafirun. Ka, ingat jangan dibaca ka, namun tunaikan hamznya, tunaikan tipisnya, bukan dibaca tebal. Qul ya ayyuhal kafirun. Fi hamz tidak dibaca pi, tidak ditahan suaranya jadi pi. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan kafirun tapi kafirun. Tunaikan sifat hamz dalam melafalkan huruf fa. Qul ya ayyuhal kafirun. Ru dibaca 2, 4 hingga 6 ketukan, lalu nun sukunnya dimatikan. Nama hukumnya adalah mad arid disukun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Disebabkan mad tabi'i, la artinya tidak, mad tabi'i bertemu dengan alif dalam beda makna, beda kata. A'budu artinya aku menyembah. Tidak, aku akan menyembah. La a'budu disebut dengan mad jaiz munfasil. La a'budu ma ta'budun. Ma di sini mad tabi'i, yaitu apabila ada alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Ta'budun mad arid lis sukun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala mad jaiz munfasil. Ya, ini mad tabi'inya berbeda kata ketika bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Wala, la tidak, antum kalian. Jadi beda kata. Antum ini ikhfa, ingat ikhfa dibaca hingga 2 ketukan, dan ini lebih spesifiknya disebut dengan ikhfa akrab. Ikhfa ada 2, ya ini ada ikhfa hakiki dan ada ikhfa syafawi. Apabila ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka nama hukumnya adalah ikhfa syafawi. Dibaca dengan sama-samar namun tidak begitu terang dalam menjelaskan sama-samarnya. Contoh mim mati bertemu dengan huruf ba, caramihim bihija, enggak dibaca caramihim, enggak dibaca caramihim, namun dibaca dengan sama-samar membuka sedikit kedua bibir sehingga kertas bisa lewat di antara 2 bibir itu. Caramihim bihija. Selanjutnya ikhfa tadi dibagi menjadi 2, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Yang ikhfa hakiki yaitu terbagi menjadi 3 kembali, yaitu yang pertama adalah ikhfa aqrab, yang kedua adalah ikhfa awsat, yang ketiga adalah ikhfa ab'ad. Apa itu ikhfa aqrab? Yaitu huruf-huruf ikhfa yang tempat makhraj keluarnya dekat dengan huruf nun, yaitu huruf qa, yaitu huruf ta, huruf dal dan huruf to. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya ikhfa-nya tipis saja. Setelah dibaca tipis, lalu sisa 1 ketukannya dimasukkan ke huruf setelahnya, sehingga tidak dibaca semua sama-samar, tidak juga dibaca sama-samar dengan jelas ataupun sama-samar pertengahan, namun dibaca sama-samar setengah dan setengahnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Anta, 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 bukan angta, bukan angta, namun angta. Bukan ingda, bukan ingda, namun inda. Ada nun di situ. Dibaca 2 ketukan atau 4 ketukan, 1 ketukan ikhfa, 1 ketukan masuk huruf setelahnya, atau 2 ketukan ikhfa, 2 ketukan setelahnya. Seperti itu. Itu cara membaca ikhfa aqrab. Nanti setelah itu ada ikhfa awsat. Apa itu ikhfa awsat? Ikhfa pertengahan. Sebelum kita membahas ikhfa awsat, kita masuk ke ikhfa ab'ad. Apa itu ikhfa ab'ad? Yaitu ikhfa yang jauh. Jauh dari apa?
jauh dari huruf nun sehingga membacanya dengan jelas. Min qablihim, min qablihim. Kalau tadi anta, yang ini jelas ikhfanya. Min qablihim. Dan yang ketiga yaitu ikhfa ausat, ikhfa pertengahan, yaitu di tengah-tengah antara yang jauh dan antara yang dekat. Maka cara membacanya pun dibaca sama-samar, namun nggak begitu jelas, tidak begitu sampai mendalam, dibaca pertengahan saja, dan dibaca 2-4 ketukan. Contohnya min sijil, nggak dibaca min pertengahan, min sijil. Wala antum abiduna ma a'bud. Setelah ikhfa kita bertemu lagi nama hukumnya tum, izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan ain disebut dengan hukumnya izhar syafawi. Dibaca cukup 1 ketukan. Namun membacanya enggak sampai dijeda. Wala antum enggak dijeda seperti itu. Atau dibaca begitu panjang juga enggak. Wala antum enggak. Dibaca 1 ketukan namun diwasolkan, enggak sampai terjeda. Wala antum abidu. Du di sini mat tabi'i, ma a'bud mad jaiz munfasil manya, dan bud qalqalah kubro. Kemarin sudah bahas bahwa qalqalah ada 3, sugro, kubro, dan akbar. Wala ana abidum ma abadtum. Ayat yang keempat, wala, la di situ mad jaiz munfasil. Ana dibaca pendek, apabila ia berada di tengah kata akan kita wasolkan, maka mat tabi'nya dibuang, cukup dibaca ana dengan pendek. Wala ana abidum, dum gunnah dibaca 2-4 ketukan. Ma abadtum, ba langsung masuk ke ta, dalnya tidak kita baca. Wala ana abidum ma abadtum. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Wala mad jaiz munfasil, ikhfa apa? Ikhfa aqrab. Wala mad jaiz munfasil, antum ikhfa aqrab. Tum bertemu dengan ain izhar syafawi. Abidu, bi makhrujul hurufnya di kedua bibir dengan merapatkan kedua bibir. Wala antum abiduna ma, du matabi'i, ma mad jaiz munfasil. Dan ayat kelima ini sama saja seperti ayat yang ketiga. Kita lanjut ke ayat yang keenam. Lakum dinukum waliyadin. Kum izhar syafawi, tidak dibaca dengan berjeda, namun dibaca 1 ketukan secara wasal. Lakum dinukum waliyadin. Din mad arid lis sukun. Sebelum kita akhiri, saya baca dari surah Al-Kafirun secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, kawan-kawan semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.